Jadi judul materi kita hari ini adalah persamaan trigonometri. Nah, seperti namanya, ini merupakan lanjutan dari materi yang seharusnya kalian sudah pelajari di kelas 10. Judulnya adalah perbandingan trigonometri. Nah, maka dari itu di pertemuan ini, jadi kita akan mengingat kembali dulu materi-materi yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10, yaitu perbandingan trigonometri. Oke, sebelumnya kita harus memahami beberapa hal dulu agar kalian tidak kesulitan sebentar waktu mempelajari persamaan trigonometri. Nah, yang pertama adalah sudut. Jadi silakan ingat kembali pelajaran waktu SMP. Jadi di sudut itu ada namanya sudut tumpul, kemudian sudut siku-siku, kemudian sudut lancip. Ya, kalian bisa cari di internet apa maksud dari ketiga ini dan bentuk-bentuk sudut lainnya untuk melengkapi pengetahuan kalian. Lalu kalian juga harus mengetahui bahwa sudut itu biasanya menggunakan derajat ya. Jadi ukuran sudut menggunakan derajat, misalnya 180 derajat, 200 derajat, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga yang namanya radian. Nah, apa itu ya akan kita pelajari nanti sebentar gitu. Oke, selanjutnya kalian juga perlu mengingat tentang materi segitiga. Jadi kalian tahu bentuk dari segitiga kan? Dan seharusnya kalian juga tahu macam-macam segitiga. Misalnya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sebarang, kemudian segitiga siku-siku. Ya, terus kalian juga harus tahu bahwa jumlah sudut pada suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi nanti kita akan ilustrasikan sebentar. Untuk saat ini kalian cukup tahu dulu bahwa jumlah sudut pada suatu segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Oke, jadi di persamaan lingkaran sebelumnya kalian harusnya sudah tahu koordinat kartesius kan. Jadi ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Oke, kalau ini satu lingkaran penuh, kita biasanya start dari sini 0 derajat. Kemudian dari sini ke sini itu 90 derajat. Dari 90 kemari itu 180 derajat. Lalu dari sini ke sini itu 270 derajat. Jadi satu putaran penuh ini adalah 360 derajat. Nah, ini hal-hal seperti ini seharusnya kalian sudah pelajari waktu SMP. Lalu di koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 daerah. Daerah pertama yang ini kita sebut ini dengan kuadran pertama atau kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran ketiga, ini kuadran 4. Jadi antara 0 sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1. Kemudian antara 90 sampai 180 derajat itu kuadran 2. Antara 180 sampai 270 derajat itu kuadran 3. Kemudian antara 270 derajat sampai 360 derajat itu adalah kuadran 4. Nah, ini juga ada tandanya. Kalau di kuadran 1 itu X-nya positif ya. Ini kan dari sini 0 ke kanan itu X-nya positif. Jadi X positif, kemudian dari sini ke atas 0 ke atas itu positif. Jadi Y itu juga positif. Nah, di kuadran 2 Y-nya positif tentu saja, tapi X-nya negatif. Ini kan ke kiri. Kemudian di kuadran 3 itu keduanya negatif karena yang horizontal dia ke kiri, kemudian yang vertikal ini dia turun ke bawah, berarti negatif. Untuk kuadran 4 dia X-nya positif, tapi Y-nya negatif. Ini perlu kalian ketahui ya, karena nanti kita akan gunakan ini di minggu depan. Mengenai positif negatif ini kita akan menggunakannya nanti minggu depan. Lalu misalnya kalian ditanya, kalau misalnya sudutnya 80 derajat itu ada di kuadran mana? Nah, 80 derajat itu kan ada di antara 0 sampai 90, berarti dia ada di kuadran 1. Atau kalau misalnya ditanya 350 derajat di kuadran mana? Berarti ada di kuadran 4. Atau misalnya 135 derajat di kuadran berapa? Jadi di kuadran 2, antara 90 sampai 180. Jadi di antara sinilah. Jadi seperti itu. Oke, itu kalian harus pahami karena pemahaman soal kuadran ini sangatlah penting untuk dipelajari di persamaan trigonometri. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada teorema Pitagoras. Sebelumnya kalian sudah pelajari di persamaan lingkaran. Jadi kalian sudah belajar ini, jadi saya tidak perlu ulangi lagi. Tapi saya ingin menekankan bahwa penting bagi kalian untuk mengingat kembali teorema Pitagoras ini. Oke. Jadi contohnya ya seperti sebelumnya ya. Kita mencari sisi miring berarti jumlah kuadrat dari 3 dan 4 nih. Ya, seperti ini. Ini. Oke, jadi seperti itu.
Nah, dapatlah akar dari 25 itu 5. Jadi C bernilai 5 cm. Oke, jadi ini sudah ya. Kalian sudah pelajari ini di persamaan lingkaran. Saya mengingatkan kembali karena teorema Pythagoras itu sangat penting di hal-hal yang menyangkut geometri seperti ini. Lanjut. Nah, ini kita mulai dengan materi perbandingan trigonometri. Nah, sekali lagi ini adalah materi kelas 10 yang saya ulang lagi. Makanya saya jadikan ini satu pertemuan dan cukup ringkas. Tidak perlu dimuat selengkap-lengkapnya karena asumsi saya adalah kalian sudah belajar ini di kelas 10. Tapi meskipun demikian, ya saya harus ingatkan kembali agar pembelajaran kita ke depannya itu lancar. Nah, misalkan theta, suatu sudut. Ini theta ya, bukan 0, ini theta. Suatu sudut, maka ada 6 perbandingan trigonometri yaitu. Jadi ingat ada 6 macam yang akan kalian cari sebentar, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kemudian kotangen. Nah, penulisannya ini sering disingkat seperti ini. Jadi kalau ketemu sin ini ya dibaca sinus, ini kosinus, ini kotangen, ini sekan, tangen, kosekan. Jadi kalian harus tahu cara bacanya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi perhatikan segitiga siku-siku berikut. Nah, pertama cara menggambar ya. Kelihatannya segitiga ini adalah segitiga siku-siku, tapi gambar ini kurang lengkap. Kita harus meletakkan simbol siku-siku di ya sudut yang bentuknya siku-siku. Jadi perbandingan trigonometri itu dia bekerja di segitiga siku-siku, bukan segitiga yang lain. Jadi kan tadi sudah dipelajari ada segitiga sama kaki, sama sisi. Jadi yang khusus perbandingan trigonometri itu kita mempelajarinya di segitiga siku-siku. Jadi ingat itu baik-baik. Oke. Jadi menggambar segitiga harus ada namanya ya. Ini A, B, C. Jadi nama segitiga ini adalah segitiga ABC. Yang siku-siku di A. Jadi siku-sikunya sini. Jadi siku-siku itu seperti ini bentuknya. Jadi kalian sudah tahu lah sudut siku-siku itu bentuknya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, misalnya kita beri nama yang ini R, ini kita beri nama X, ini Y. Jadi ini sisi dari segitiga ini kita bisa beri nama misalnya. Kalau misalnya belum diberi nama seperti tadi, kita menyebut sisi yang di bawah ini namanya sisi AB, yang ini sisi AC, yang ini sisi BC. Namun karena kita bisa memberinya nama, jadi kita bisa beri nama ini sisi X, ini sisi Y, dan ini sisi R. Nah, lalu misalnya di sini ada satu sudut, ini alfa, bukan A ya, ini alfa. Jadi sudut alfa namanya. Jadi misalnya di sini ada sudut namanya sudut alfa. Nah, dari sini dari alfa sini kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, selanjutnya perhatikan ini baik-baik. Oke. Di sini kan ada alfa. Di depan alfa ini ada satu sisi yang namanya X. X ini kita beri nama sisi di depan alfa. Jadi ini X yang ini kita beri nama dia sisi di depan alfa. Nah, lalu yang Y ini kita beri nama dia sisi di dekat alfa. Ini hanya penamaan ya, agar kalian mudah mengingat. Nah, selanjutnya yang R ini kita beri nama sisi miring. Karena hanya ini satu-satunya sisi yang berbentuk miring. Yang ini kan sisi tegak, dua sisi tegak. Nah, sisi miring ini kita sebut dengan hipotenusa. Jadi ini sebutan yang sebenarnya ya, hipotenusa. Cuman agar mudah mengingat ya, kalian bisa mengingat ini sebagai sisi miring. Nah, ini ada contoh. Jadi, manakah yang merupakan sisi di depan theta, kemudian sisi di dekat theta, lalu hipotenusa, jadi sisi miringnya. Oke, sisi di depan theta ini theta kan. Di depannya ada sisi MO. Berarti sisi di depannya adalah sisi MO. Nah, lalu sisi di dekat theta. Jadi ada dua ya. Jadi kalau bukan NO, dia NM. Tapi di antara keduanya ini pastikan sisi miring. Di antara keduanya ini mana yang sisi miring? Jadi yang sisi miring adalah yang ini. Ini kelihatannya datar ya, tidak miring. Tapi ya kita akan bahas ini sebentar. Yang jelas sisi di dekat theta itu yang NM, kemudian sisi miringnya yang NO. Oke. Kemudian, nah ini hipotenusanya NO. Nah, supaya kalian tidak bingung, sisi miring itu adalah sisi yang tidak terletak di sudut siku-siku ini. Jadi dia jauh ya. Jadi di sini kan sudut siku-siku. Ada sudut siku-siku di antara NM dan MO. Jadi yang tidak termasuk di sini kan yang ini. Ini kan jauh. Yang inilah yang miring. Atau kalau misalnya kalian gambar ini kalian putar,
Jadi ini O kita pindah ke atas, kita putar ya, jadi seperti ini. Jadi kelihatan bahwa NO ini memang yang sisi miring. Kemudian MN dan MO itu sisi-sisi tegak. Jadi bisa dibandingkan. Jadi hati-hati ketika segitiganya diputar-putar itu kalian harus jeli dalam melihat yang mana sisi miringnya. Lanjut. Nah, ini definisi ya, definisi perbandingan trigonometri. Kita menyebutkan sinus itu seperti ini. Jadi sinus dari alfa yang ini adalah sisi di depan alfa, berarti yang ini, dibagi sisi miringnya. Nah, yang ini. Nah, sisi di depan alfa itu kan X. Sisi miring itu R. Makanya sinus alfa itu X per R. Pokoknya kalian harus tahu bahwa sinus alfa itu adalah pembagian antara sisi di depan alfa dengan sisi miring. Lalu kosinus itu adalah sisi di dekat alfa dan sisi miringnya. Jadi kita bagi keduanya. Kemudian tangannya itu adalah sisi di depan alfa yang ini dibagi sisi di dekat alfa. Jadi ketiganya ini kalian harus minimal kalian tahu lah. Jadi perbandingannya yang mana dengan yang mana seperti itu. Lalu untuk kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus. Sekan alfa itu adalah kebalikan dari kosinus alfa. Kotangan alfa itu adalah kebalikan dari tangan alfa. Jadi kalau misalnya di sini sinusnya sisi di depan alfa per sisi miring, ya kosekannya kebalikannya, sisi miring bagi sisi di depan alfa. Sehingga di sini jadi R per X. Lalu selanjutnya sisi di dekat alfa bagi sisi miring, di sini jadi sisi miring bagi sisi di dekat alfa. Ini kalian harus pahami dan seterusnya ya. Lalu ya kalian harus tahu bahwa di depan alfa ini ada X, kemudian di dekatnya ada Y, kemudian di hipotenusanya kita punya R. Jadi tinggal disamakan saja. Jadi misalnya yang kotangan ini, sisi di dekat alfa itu kan Y, kemudian sisi di depan alfa itu X. Jadi kita tinggal samakan saja. Oke, seperti itu ya. Ini akan digunakan terus sampai akhir bab. Jadi harap kalian memahami ini perbandingan trigonometri dengan baik ya, karena ini awal mula dari semua materinya. Oke, kita lanjut. Ini ya contoh. Jadi tentukanlah sinus beta. Ini beta ada di sini. Kemudian kosinusnya, tangennya, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi semuanya ditentukan. Nah, pertama kalian harus tahu bahwa kita punya PQ panjangnya 3, QR panjangnya 5, tapi kita tidak punya PR. Nah, menyelesaikan ini kita menggunakan apalagi kalau bukan teorema Pythagoras. Yang ini kan yang tadi. Yang kita cari kan sisi tegak, berarti dikurang. Yang miring dikurangi yang tegak. Ya, seperti itu. Nah, ini dia A sama dengan akar C kuadrat kurang B kuadrat. Lalu kita cari. Jadi sisi ini dikuadratkan, dikurangi sisi ini dikuadratkan. Jadi 5 kuadrat 25. Ini 9 dikurangi dapat 16. Nah, akar 16 itu adalah 4. Berarti panjang PR ini adalah 4. Oke, sudah ya. Nah, sehingga ya bisa ditebak bahwa sinus beta, sinusnya ini kan di depannya kan 4. Kemudian hipotenusanya adalah 5. Berarti 4 per 5. Lalu kosinus ya kalian bisa tebak juga bahwa kosinusnya yang ini 3 per 5. Lalu tangen berarti sisi depan 4 per 3. Oke, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kosekan itu kan kebalikan dari sinus. Berarti ya 5 per 4. Nah, kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus. 5 per 3. Dan terakhir itu kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. 3 per 4. Jadi mudah saja ya. Sampai di sini saya harap kalian sudah memahami bagaimana menggunakan definisi perbandingan trigonometri. Oke, selanjutnya perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, kenapa disebut sudut istimewa itu? Karena sudut-sudut istimewa tersebut itu bisa dicari perbandingan trigonometrinya dengan mudah. Ada banyak sekali sudut istimewa, tapi yang akan saya jadikan contoh di video ini hanya 3 ya. Hanya 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Untuk yang lain itu juga bisa dicari, bukan berarti tidak bisa dicari, tapi kita lewati dulu karena akan membuang-buang durasi karena akan jadi sangat panjang materinya. Oke, jadi perhatikan segitiga sama sisi berikut. Nah, segitiga sama sisi itu berarti setiap sisinya sama panjang ya. Ini saya sudah kasih kode seperti ini. Ini artinya sisi-sisinya sama panjang. Kalau di sini 5 cm, di sini 5 cm, di sini 5 cm, seperti itu ya. Lalu segitiga sama sisi juga punya sifat
sudut-sudutnya sama besar. Jadi sudut di B sini sama dengan sudut di A sini sama dengan sudut di C sini. Oke, kita bahas sebentar. Nah, pertama ini dulu. Oke. Kita beri panjang AB ini 2. Jadi berapa saja sebenarnya boleh, cuman lebih mudah saja kalau kita pakai 2. 2 kan sama sisi. Lalu sudut ini sama besar. Nah, berarti berapa? Berarti tidak boleh sudut lain ya. Jadi cuma boleh 60 derajat. Kenapa hanya boleh 60 derajat di sini? Itu karena begini ya. Kan tadi sudah dipelajari di bagian awal bahwa jumlah sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut B tambah sudut A tambah sudut C itu ketiganya jumlahnya harus 180 derajat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Oke, kenapa tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih itu di topik lain ya. Kita tidak belajar geometri. Nanti kita akan belajar itu di geometri saja. Yang jelas jumlah sudut pada suatu segitiga itu harus 180 derajat. Nah, sudut berapa yang sama besar? Jadi A sama dengan B sama dengan C yang jumlahnya 180 derajat. Nah, jawabannya adalah 60 derajat. Kan 60 tambah 60 tambah 60 itu 180. Jadi sudut-sudut itu adalah 60 derajat. Nah, di sini kalian sudah paham bahwa segitiga sama sisi itu setiap sudutnya besarnya adalah 60 derajat. Oke, kita lanjut. Dari sini kita bagi ya. Jadi kita bagi dari A ke garis ini, kita bagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, nanti kan di sini terbagi 2 juga. Panjangnya masing-masing ya 1 karena ini kan 2. Oke, jadi seperti ini. Jadi dari A ke D itu 1. Nah, kita ambil sebagian dari segitiga ini. Misalnya kita ambil yang ini saja ya. Jadi kita ambil ADC, segitiga ADC untuk digunakan. Oke, sebagai tambahan di sini misalnya 90 derajat kan. Karena ini saling tegak lurus. Di persamaan lingkaran sudah belajar yang saling tegak lurus itu apa. Jadi di sini siku-siku. Oke, lanjut. Nah, ini kita ambil segitiga ADC. Jadi kita ambil segitiga yang ini ya. Kita ambil yang ini. Kita potong lalu kita pakai di sini. Nah, pertama kita cari dulu berapa di sini. Pakai teorema Pythagoras. Dan dapatlah akar 3. Nah, ini kan 2, berarti 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Nah, 4 kurang 1 tuh 3. Jadi di sini akar 3. Oke, kita sudah peroleh akar 3. Lalu ya sudah. Yang kita cari misalnya sudut 30 derajat. Jadi perhatikan ya. Ini kan ada 30 derajat, ada 60 derajat, lalu ada 90 derajat. Nah, ini kalau dijumlahkan kalian perhatikan bahwa ini juga 180 ya. 90 tambah 60 tambah 30 itu 180. Oke, kita perhatikan saja yang ini 30 derajat. Abaikan dulu yang 60 derajat. Oke. Kalau kita abaikan yang 60 derajat, berarti kan sisi di depan 30 derajat ini adalah 1. Kemudian sisi miringnya adalah 2. Sehingga sinus 30 derajat adalah sisi di depan yang ini kan 1 dibagi sisi miring. Nah, dapatlah 1 bagi 2, jadi 1/2. Dan yang bagian-bagian lainnya itu sama ya. Jadi misalnya ini sekan. Sekan kan sisi miring dibagi sisi dekat. Sisi miring yang ini 2 dibagi sisi dekat. Jadi 2/akar 3. Ini kalau kita rasionalkan akan jadi 2/3 akar 3. Oke. Kenapa dia jadi 2/3 akar 3? Ini cari saja di internet mengenai merasionalkan pecahan. Jadi ini materi kelas 1 SMP, kelas 10 SMP. Jadi harusnya kalian sudah belajar tentang ini. Seperti itu. Jadi yang lain sama ya. Jadi kosinus 30 derajat itu metodenya sama. Tangen juga metodenya sama. Kosekan metodenya sama, kotangen juga metodenya sama. Jadi dengan cara yang sudah kita pelajari di definisi tadi, kita bisa dapat semua perbandingan trigonometri ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 60 derajat? Oke, jadi kalau 60 derajat itu kan posisinya di sini. Ya, ini kan, kita ambil segitiga yang sama dengan yang tadi. Ini kan 30 derajat, 60 derajat itu di sini. Nah, kita abaikan yang 30 derajat sekarang, kemudian kita lihat yang 60 derajat. Di depan 60 derajat ini ada akar 3, kemudian sisi miringnya 2, lalu sisi di dekatnya adalah 1. Sehingga perbandingannya jadi seperti ini. Sisi di depan itu kan akar 3. Kemudian sisi miringnya 2. Jadi akar 3/2. Nah, ini kita sorong akar 3-nya jadi 1/2 akar 3.
Nah, metode ini hanya aljabar yang seperti biasa kalian pelajari. Jadi tidak ada yang rumit. Pokoknya intinya yang penting kalian memahami definisi yang ini. Lalu untuk kosinosnya itu adalah sisi di dekatnya yaitu 1 dibagi sisi miring yaitu 2. Jadi 1/2. Dan seterusnya, begitu juga yang lainnya. Nah, bagaimana dengan 45 derajat? Oke, untuk yang 45 derajat itu kita menggunakan segitiga lain yaitu segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki yang salah satu sisinya adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Jadi begini, kalau segitiga sama kaki, panjang sisi ini AB dan panjang sisi AC itu sama. Jadi kalau misalnya di sini 5, di sini 5. Dengan demikian, di sini juga sama. Jadi besar sudut di kaki-kaki dari segitiga ini sama. Nah, berapa sudut yang sama yang jumlahnya dengan 90 ini adalah 180 derajat. Jadi 90 ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180. Nah, jawabannya adalah 45 derajat. Oke, jadi di sini adalah 45 derajat. Kalian bisa jumlahkan ini. Jadi jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, karena kaki-kakinya sama ini, jadi kita bisa menggunakan berapa saja. Jadi yang paling sederhana kita menggunakan 1. Gitu. Jadi kaki-kakinya 1. Nah, lalu ini kita ganti simbolnya. Kita boleh gunakan seperti ini saja. Ini kan 90 derajat atau siku-siku. Lalu kita cari sisi yang BC. Sisi BC ini akar 2 pakai teorema Pitagoras ya. Karena kan sisi miring yang ini. Ini sisi tegak. Jadi dijumlahkan. Ini akar 2. Kita putar segitiganya. Jadi kita putar segitiganya yang ini. Ini A-nya kita letakkan di bawah, B-nya ke samping, C-nya naik ke atas. Kita putar jadi seperti ini. Ini yang tadi ya, cuma diputar. Lalu lakukan cara yang sama karena ini 45 derajat. Jadi boleh lihat dari sini, boleh juga dari sini. Jadi terserah kalian mau lihat dari mana, ini sama ya. Ini sisi di depan dibagi sisi miring, jadi kan sisi depan 1. Kemudian sisi miringnya akar 2. Jadi 1/akar 2. Dirasionalkan jadi 1/2 akar 2. Dan seterusnya, jadi sama seperti tadi. Masih banyak sudut-sudut istimewa yang tentu saja bisa dicari. Namun karena kurang praktis untuk dipelajari saat ini, jadi saat ini kita lewati dulu caranya. Atau kalian bisa mencari di internet bagaimana cara menemukan nilai-nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa. Nah, sebagai kesimpulannya, dari perbandingan-perbandingan ini kita menemukan sebuah tabel yang namanya tabel sudut istimewa. Jadi ini yang penting untuk kalian ya catat ya. Kalau bisa dihafal ya silakan dihafal, cuman ini cukup banyak. Kalau tidak bisa ya cukup saat kalian mengerjakan soal minimal kalian punya tabel ini. Tabel ini sangat penting. Karena meskipun kalian menggunakan kalkulator HP di materi ini, itu kalkulator HP tidak bisa menemukan nilai seperti ini. Dia hanya menggunakan nilai-nilai desimalnya saja. Jadi sebaiknya kalian punya tabel ini untuk bab persamaan trigonometri ini. Nah, cara membacanya mudah ya. Misalnya ini 45 derajat. Kita mau cari tangen 45 derajat berarti ya tangen 45. Tangen 45 derajat itu 1. Atau misalnya kosinus 270 derajat. Itu kosinusnya adalah, nah ini kan kosinus 0. Dan seterusnya. Jadi mudah saja menggunakan tabel ini. Misalnya juga kita mencari sinus 5/6pi. Ini 5/6pi. Berarti sinusnya ada di sini 1/2. Oke, mungkin saat ini kalian bingung ini kenapa ada 30 derajat, ada pi/6, pi/4 dan seterusnya. Jadi ini sama ya. Jadi 30 derajat itu adalah pi/6. 60 derajat itu pi/3. 360 derajat itu 2pi. Kemudian 180 derajat itu adalah pi. Nah, bagaimana cara mengkonversi ini jika kalian membutuhkannya? Pertama, kalian harus tahu bahwa pi itu adalah 180 derajat. Nah, kalau sudah tahu pi itu 180 derajat, kita menggunakan aturan yang ini. Ini kan 180 derajat sama dengan pi. Sehingga kalau kita mau konversi, itu adalah besar sudut dikali pi dibagi 180. Nah, misalnya kita akan mengkonversi 60 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 60. Jadi 60 dikali pi per 180. 60 kali pi itu 60 pi per 180.
Selanjutnya kita sederhanakan. Dalam hal ini kita sama-sama bagi dengan 60 kan. Jadi 60 bagi 60 dapat 1 pi. 180 dibagi 60 dapat 3. Berarti 60 derajat itu pi per 3. Nah, kalian bisa lihat di tabel bahwa 60 derajat itu pi per 3. Jadi konversi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dari radian bentuk pi ini, misalnya dari 3 pi per 4 ke 135 derajat. Jadi kita tidak tahu 3 pi per 4 itu berapa. Kita ingin dia dalam bentuk derajat. Ya kita konversi sebaliknya. Kalau dalam konversi derajat ke radian itu besar sudut dikali pi dibagi 180, untuk mengubahnya dari radian ke derajat itu sebaliknya, besar sudut dikali 180 dibagi pi. Jadi ini dibalik. Dan misalnya yang kita cari adalah 3 pi per 4. Jadi kita ingin tahu ini berapa derajat. Ya besar sudutnya berarti 3 pi per 4. 3 pi per 4 kali 180 per pi. 3 pi kali 180 itu adalah 540 pi. Jadi ini 3 kali 180 itu 540. Nah ini ada pi, yang ini. Lalu 4 kali pi itu 4 pi. Lalu kita bagi pi-nya, sama-sama ada pi. Tersisa 540 dibagi 4. Nah ini dapat 135 derajat. Pi-nya habis ya, habis dibagi. Artinya pi bagi pi itu dapat 1. Oke, jadi sampai di sini cukup dulu materi kita tentang pendahuluan dari persamaan trigonometri. Seharusnya kalian sudah pelajari ini di kelas 10, dan kalau misalnya di lain waktu kita temukan ada hal-hal yang saya juga sudah lupa, kalian sudah lupa, nanti kita akan sisipkan di materi-materi selanjutnya. Itu dulu materinya, terima kasih dan selamat belajar.